Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Julfiana Agustin dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi umat beragama. Langsung ke pembahasannya. Toleransi umat beragama. Definisi dari toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin dari kata tolerar, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi, pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat dilihat dari dalam konteks agama dan sosial budaya, yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Selanjutnya yaitu definisi dari agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, yang mana a berarti tidak dan gama berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Jika kita lihat dari bahasa Latin, agama berasal dari kata religio yang berarti mengikat kembali. Maksudnya adalah seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Agama menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan, yaitu kepercayaan dan peribatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan sekitarnya. Toleransi dalam Islam. Semangat toleransi dalam Islam merupakan ajaran yang sangat besar manfaatnya. Terutama Islam berbicara tentang kebersamaan dan kerukunan dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya, contoh toleransi umat beragama. Yang pertama ada contoh perwujudan toleransi beragama, yaitu memahami setiap perbedaan, sikap saling tolong-menolong atau sesama umat yang tidak membedakan suku, agama, budaya, maupun ras. Rasa saling menghormati serta menghargai antar sesama umat manusia. Yang kedua, ada contoh pelaksanaan toleransi beragama, yaitu memperbaiki tempat-tempat umum, kerja bakti membersihkan jalan desa, membantu korban kecelakaan lalu lintas, dan menolong orang yang terkena musibah atau bencana alam. Mengapa harus ada agama berbeda-beda? Manusia mencari Tuhan dengan cara yang berbeda. Perbedaan itu adalah hal yang baik, karena membawa kekayaan pengamalan hidup. Dengan perbedaan itulah timbul rasa toleransi dan saling menghargai. Agama tumbuh bersama peradaban. Jadi sudah ribuan tahun agama bersama manusia. Beragam peradaban di dunia, kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda itulah yang membuat manusia memiliki agama yang berbeda-beda pula. Agama adalah kumpulan ajaran yang diwariskan sepanjang sejarah peradaban manusia. Menurut ilmu pengetahuan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Sebelum ilmu pengetahuan berkembang, agama memegang peran penting dan menjawab persoalan alam dan kehidupan manusia. Jadi, muncul berbagai macam agama itu adalah jawaban terhadap beragam persoalan hidup kita. Selanjutnya yaitu ada toleransi umat beragama di Indonesia. Pandangan ini muncul dilatar belakangi oleh semakin meruncingnya hubungan antar umat beragama di Indonesia. Penyebab munculnya ketegangan antar umat beragama tersebut antara lain: 1. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain. 2. Kaburnya batas-batas antar sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. 3. Sifat dari setiap agama yang mengandung misi dakwah dan tugas dakwah. 4. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. 5. Para pemeluk agama tidak mampu mengontrol diri sehingga tidak menghormati bahkan memandang agama lain. 6. Kecurigaan terhadap pihak lain, baik antara umat beragama, intern umat beragama, atau antara umat beragama dengan pemerintah. 7.
Pluralitas agama hanya dapat dicapai seandainya masing-masing kelompok memohon lapang dada satu sama lain. Kemudian, ada upaya mewujudkan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini, untuk menciptakan kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Saling tenggang rasa menghargai dan toleransi antar umat beragama. 2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. 3. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya. 4. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara apabila masing-masing umat beragama dapat mematuhi aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing, serta mematuhi peraturan yang telah disahkan negara atau sebagai sebuah instansi pemerintahan. Selain itu, agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, perlu memperhatikan upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan secara mantap dalam bentuk 1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah. 2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. 3. Menciptakan suasana kehidupan beragam yang kondusif. Selanjutnya, 4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia, yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama untuk kehidupan sehari-hari. 5. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain. 6. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama. Terima kasih.